yang selama ini dinilai korupsi, merugikan negara, dan putusannya itu ringan dan mungkin bebas. Bagaimana mungkin orang akan percaya putusan yang dibuat itu adalah sesuai dengan kaidah hukum? Inilah yang saya kira menjadi pukulan yang cukup telak. Bagaimana persoalan supremasi hukum di Indonesia itu memang jauh panggang dari api. Bahkan kalau kita mau jujur, orang juga bertanya-tanya, bagaimana dengan kasus Pertamina yang beberapa waktu yang lalu sempat heboh, merugikan negara ratusan triliun, tapi apa follow up-nya? Apakahnya akan berhenti di situ? Bahkan publik juga bertanya-tanya, persoalan pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang, pagar Goin. Sampai hari ini, semua penegak hukum itu kan saling lempar tanggung jawab. Penegak hukum ini, penegak hukum itu. Tapi per hari ini, tidak ada upaya-upaya yang kelihatan serius dan signifikan bahwa persoalan pagar laut itu adalah persoalan yang cukup serius terkait dengan penegakan hukum di Indonesia. Tentu sangat ironis. Apalagi beberapa waktu yang lalu, sebelum ada pengungkapan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, kita kan bisa membaca, ada sejumlah survei yang merilis secara terbuka bahwa salah satu lembaga penegak hukum yang dinilai kinerjanya positif adalah Kejaksaan Agung. Jadi wajar kalau kemudian ketika Kejaksaan Agung mengungkap sejumlah hakim nakal yang memperjualbelikan perkara mereka, itu menjadi pukulan yang cukup telak. Itulah yang saya kira menjadi PR kita di masa-masa yang akan datang. Padahal semua orang tahu persoalan supremasi hukum, kepastian hukum, salah satu yang kemudian dijadikan sebagai kunci bagaimana para investor dan terutama pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu akan naik secara signifikan. Bagaimana mungkin orang mau datang ke Indonesia tanam investasi? Bagaimana mungkin para investor itu berdatangan mau taruh uang besar di Indonesia? Kalau persoalan hukumnya seperti ini, diperjualbelikan, persoalan kong kali kong, dan seterusnya, dan seterusnya. Oleh karena itu, salah satu fondasi penting supaya persoalan keindonesiaan kita itu selesai, kuncinya adalah bersihkan lembaga hukum kita, bersihkan lembaga peradilan kita itu dari tikus-tikus yang kemudian menggerogoti kredibilitas negara. Jadi dalam konteks itulah kemudian saya selalu ingin mengatakan bahwa yang membuat rusak hukum selama ini adalah ketika ada oknum-oknum jahat yang saya kira oknumnya juga terlampau banyak. Oleh karena itu di masa-masa yang akan datang, mumpung ganti rezim, baru pemerintahan yang baru ini berusia 6 bulan misalnya, jadi soal terkait dengan pembenahan di sektor hukum itu jangan pernah main-main. Oleh karena itu, kalau kita mau sederhanakan, kalau kita mau benar menjadi bangsa yang besar, bangsa yang hebat, korupsinya itu bisa dihilangkan, para investor mau datang ke Indonesia, kuncinya adalah persoalan hukum. Jadi dalam konteks itulah kemudian saya juga tertarik untuk membahasnya. Lalu apa Pak Adi solusinya? Kenapa persoalan jual beli hukum, mafia hukum ini masih sering terjadi di Indonesia? Pertama yang ingin saya katakan adalah soal mental model. Ini soal watak. Jadi sepertinya penegak-penegak hukum, oknum-oknum hakim misalnya di Indonesia, di semua tempat, memang watak mereka itu tidak pernah takut pada siapapun. Bagi mereka, ya uang adalah segala-galanya. Bagi mereka, logistik adalah segala-galanya. Mereka tidak pernah takut pada diri mereka. Mereka tidak pernah takut kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Padahal dulu mereka ketika disumpah menjadi penegak hukum, sumpahnya kepada Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mestinya mereka ingat pada sumpah dan janji mereka supaya bisa bekerja sesuai dengan harapan. Apakah para hakim-hakim nakal itu tidak takut ya? Bahwa kelak dirinya, bahkan mungkin keluarganya, akan diazab dengan azab yang sangat pedih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekali lagi soal watak. Jadi wataknya tidak berubah, wataknya tidak korup. Jadi seakan-akan menjadi pejabat publik itu adalah ladang untuk mencari cuan yang cukup banyak dengan cara-cara yang tidak adil. Padahal kita tahu menjadi penegak hukum itu adalah sebagai upaya untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Akannya terdahulu, ya, yang penyalahgunaan wewenang, perbuatan tercela. Nah, kebijakan undang-undang hukum atau RUU, membuat RUU undang-undang hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 Pancasila, itu sumber gudangnya kebangkrutan negara tuh di situ. Otak-otak pelakunya ada di situ. Berlindung di balik undang-undang hukum merekanya. Mengatasnamakan hukum, mengatasnamakan negara, mengatasnamakan segala macam, itulah di RUU atau undang-undang hukum.
Itu sumber kebangkrutan kita. Kalau mau tahu, pelepasan hak negara kita juga di situ. Ini yang dikatakan dari media internasional. Itu sudah berlaku semenjak kita 79 tahun merdeka, sedikit demi sedikit makin membengkak. Yang membengkak itu di waktu reformasi. Seperti undang-undang IKN, Omnibus Law, Cipta Kerja, ya kan? Itu undang-undang reklamasi, PSN, dan tambang-tambang. Itu sesuai nggak dengan dasar-dasar Pancasila? Tidak sesuai, bertentangan. Itulah yang dikatakan kebangkrutan, pelepasan kemerdekaan kita. Saya sudah berulang kali audit, revolusi seluruh KUHP dan KUHP, ya, RUU atau undang-undang hukum yang dibuat yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 Pancasila. Siapapun yang otak pelakunya, siapapun yang melaksanakannya, dibawa diperkarakan baik secara badan nasional, internasional, minta pertanggungjawaban dasar Pancasilanya ada di mana. Itu yang saya katakan. Inilah menyangkut dengan istilahnya yang dikatakan ada hukumannya. Hukuman bisa hukuman apa saja yang dikatakan hukuman itu sesuai dengan pasal 27 yang kita tegakkan. Kenapa? Penggunaan anggaran negara atau penggunaan tanah air seisi sumber daya alam itu selalu bertentangan dalam perizinannya maupun PTCP melalui kedaulatan kemerdekaan hak harta kekayaan negara. Bertentangan dengan pasal 33, bertentangan pasal 23. Itu sudah dilaksanakan oleh selagi mereka berkuasa. Ini sudah tidak bisa main-main, Bung Lentera. Narasi saya ini kalau didiamkan saja, sama juga kita sudah melepaskan hak kedaulatan kenegaraan kita yang sudah merdeka, yang diperjuangkan oleh pendiri-pendiri kita. Akhirnya kita melepaskan dengan melalui apa? Undang-undang hukum mengatasnamakan negara. Itulah kuncinya. Bukan masalah uang banyak, uang sedikit, enggak. Undang-undang hukum itulah mereka bersembunyi. Seperti dikatakan siapa yang bisa yang menuduh, dia yang membuktikan. Itu undang-undang hukum yang nggak nyambung dengan dasar-dasar fakta hukum. Itulah bahasa-bahasa hukum, delik hukum yang mereka pakai. Mereka bersembunyi di situ untuk membackup kepribadian mereka masing-masing, kalau golongan kelompok mereka masing-masing, tanpa ada dasar keadilan hukum itu sendiri. Dengan fakta-fakta hukum. Itulah kerusakan negara kita selama 79 tahun mau masuk 80 tahun kita mereka. Kerusakan itu bukan makin kecil, makin besar dan makin besar. Dibuat oleh siapa? Oleh orang yang tidak mengerti tentang hukum tata negara, tentang dasar-dasar Pancasila. Kalau dia mengerti, ini Indonesia sudah kaya raya, tidak usah korupsi, mereka sudah punya uang jutaan triliun tanpa korupsi. Ya, itulah yang dikatakan negara kita tuh kaya raya. Kalau akibatnya mereka bilang dengan alasan mereka tahu tetapi mereka membangga, itu bukan mereka tidak paham Pancasila, tidak mengerti tentang dasar-dasar negara, tidak mengerti mereka tentang hukum negara. Yang mereka mengerti adalah bagaimana saya mendapatkan hak harta kekayaan dengan cara membuat undang-undang seperti ini. Contohnya apa? Undang-undang lampu milik orang asing, ya, yang punya bengkel asing, ya, yang membuat orang asing, disahkan melalui undang-undang. Nah, rakyat itu diperas melalui apa? Kalau nggak nyala lampu kamu ditilang, kan begitu. Itulah undang-undang perampasan. Perampasan hak itu harus direvolusi. Masih banyak undang-undang yang harus kita revolusi, termasuk undang-undang ITE, undang-undang apapun, undang-undang bentuk jenisnya, wajib kita revolusi yang bertentangan dengan dasar keadilan hukum ketuhanan Maha Esa. Sekian saya bisa sampaikan di malam hari ini, Bung Lentera. Silakan yang lainnya dilanjutkan. Makasih. Oke, setiap undang-undang tidak ada untungnya. Kenapa saya sampaikan demikian? Lebih baik undang-undang perkawinan saya lebih mampu untuk dinikmati. Oke, terima kasih. Saya mendapat undangan perkawinan. Besok saya akan makan enak, kan seperti itu. Itu undang. Sampurna, silakan. Selamat malam. Anda untuk bernarasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak masuk dalam narasi-narasi yang tadi dibicarakan baik oleh Bang Andre, Bang Juli atau Berdikari ya. Jadi saya menggunakan akun asli saya, jadi saya tidak terprovokasi untuk ke pihak mana. Saya sebagai masyarakat
mencoba untuk bersikap objektif terhadap satu masalah. Kebetulan saya kan memang di orang hukum juga. Jadi yang saya soroti dalam pembicaraan tadi itu saya rasa cukup di ijazah palsu yang sempat diperbincangkan tadi. Mengenai ijazah palsu ini, saya kok melihat memang ada dua sisi kalau orang ini berpikir sampai nanti di pengadilan dibuktikan atau cukup dibuktikan pakai ditunjukkan ijazah-ijazahnya asli. Nanti biar di scan apa asli apa tidaknya. Ini sekarang arahnya tidak ke arah sana lagi. Apa yang perlu di-scan? Kalau memang orang itu memang merasa tidak percaya semua, mau kamu scan, mau kamu UGM tentukan bahwa ini udah benar apa segala macam, pemerintah atau pihak-pihak berwenang semua mengatakan bahwa ijazahnya clear, oke. Tidak ada yang mempermasalahkan itu. Terus bisa sampai ke ranah pengadilan sampai di mana? Karena contoh kan sudah ada dua. Di awal perdebatan itu pertama, mereka yang mengklaim bahwa itu ijazah itu palsu, itu masuk di bui. Kenapa? Karena pada saat persidangan mereka tidak bisa membuktikan yang dipalsukan dari mana, ijazah siapa yang dipalsukan. Kalau memang ada pihak yang ijazahnya dipalsukan, berarti ijazah asli orang itu ada, tapi tidak pernah bisa ditunjukkan di pengadilan. Jadi kalau saya bilang untuk sampai lari ke pengadilan sampai sidang pembuktian Pak Jokowi harus memberikan ini apa segala macam, belum sampai ke sana. Legal standing pelaporan itu dalam undang-undang itu udah diatur, gitu loh. Kalau kita mempermasalahkan ijazah orang palsu, harus ada asli yang dipalsukan. Bagaimana bisa kita menuduh orang menggunakan ijazah palsu, tapi kamu tidak punya ijazah asli yang dipalsukan? Legal standingnya di mana pelaporan yang begitu? Maka saya berharap jangan sampai ini dibawa terus dengan narasi-narasi bahwa ini satu kebohongan, ini bahwa ini kalau masalah kepemimpinan beliau saya tidak ada mau nyangkut paut ke sana karena saya tidak punya legal standing sampai ke sana, saya tidak mengerti kali untuk sampai ke sana. Tapi khusus untuk sorotan untuk ijazah palsu ini, kalau menurut hemat saya, iya kan, memang kalau kalian menuduh itu palsu, minimal kamu punya yang asli yang dipalsukan, gitu loh. Kalau cuma modal fotokopi, ini palsu, ini palsu, ini palsu, semua orang bisa kena kayak gitu. Kita negara hukum, jadi kalau memang mau melakukan pelaporan, tidak perlu bahwa Pak Jokowi dituduh itu bahwa ijazahnya palsu, itu dia harus membuktikan aslinya ini begini. Walaupun dibuktikan pun tidak akan percaya, namanya ini narasi yang dikumpulkan mereka ini tidaklah sepenuhnya memang mempermasalahkan kepalsuan ijazah ini. Kalau memang kepalsuan ini memang dikemukakan sama mereka, otomatis sebelum mereka melanjutkan ini, mereka ada ijazah asli yang dipalsukan. Orangnya siapa, nomornya sama enggak gitu, baru diajukan ke pengadilan. Disitulah baru kita berproses. Jadi kenapa waktu persidangan pertama itu yang melaporkan justru masuk? Karena pada saat mereka tidak bisa membuktikan. Pak, salah. Yang menjerat sampai Bambang Tri masuk itu bukan gara-gara ijazah palsu, tapi gara-gara undang-undang ITE. Dan betul. Salah satunya itu, Pak. Ya, enggak usah lari dulu kemana. Biarkan dulu. Sampurna suruh selesai dulu ngomong. Kalau dibilang itu kalau memang dia masalahnya ITE itu udah duluan, Pak. Tapi pada saat penggalangan ijazah palsu ini, itu sempat dihadirkan saksi-saksi yang katanya merupakan temannya lah, teman sekolahnya, yang dimana itu semua tidak bisa menunjukkan ijazah asli yang dipalsukan. Salah satunya di situ, Pak. ITE termasuk juga di sana. Jadi gini, kenapa enggak? Sebentar loh, Bang. Anda cover satu, dia masuk dari undang-undang ITE. Anda cover dua sama Gus Nur, dia masuk penistaan agama. Jadi nggak nyambung dengan ijazah. Belum ijazah belum naik. Ijazah sekarang lagi ramai. Ijazah itu menyertai, Pak, tapi memang salah satunya di situ kan salah satu. Mas Sampurna. Justru ijazah sekarang ini dia lagi dibongkar oleh Saya rakyat bertanya langsung. sama Anda. Jadi rakyat. Betul. Proses sidang yang kemarin digelar, Anda tahu sudah inkrah ada dalam putusan atau memang? Kalau yang dua orang kan sudah inkrah, Bang, ya. Di mana inkrahnya itu? Kan sudah ditahan, sudah dilakukan penahanan. Bukan itu, dalam inkrah yang dimaksud putusan itu ditahan soal lain, Pak.
Ya, pada saat proses persidangan itu memang kan masih belum ditahan, masih belum dilakukan penahanan apa segala macam. Undang-undang ITE pertama dimasukkan Begini, itu. Pak Sampurna, supaya jangan miss maksud saya, dalam putusan pengadilan itu, Ya, ya kan, dalam putusan belum ada kutipan yang dikeluarkan oleh pengadilan, artinya belum inkrah. Nah, dalam perkara kasus ditahannya dua orang tersebut, itu kasus yang berbeda. Nah, ini yang perlu diluruskan dulu loh Pak Sampurna. betul Terima betul. Jadi saya begini loh, Pak. Waktu kasus penistaan agama itu, ya kan, itu kan menyertai